Wala ba'dul hukama al-ilmu saraf la qimatan lahu wal adab malun la khaufun alaih. Wala sururun bi ghairi aman la taslu surur bi ghairi sukunil qalbi wala gina bil mal bi ghairi jud. Lahad ila dal ayah min hadis Rasulullah SAW. Belum aneh baca ini, ana baca qasidah, rangkaian qasidah dari kitab bahasa Indonesia yang ada. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah yang punya akhlak mulia, yang diangkat derajatnya, punya gelar al-Jahra. Kemarin ana jalan-jalan tuh. Ana jalan-jalan kemarin ke Cianjur. Ke Cikoluyu, desa Cikoluyu. Ana emang niat bukan jalan-jalan silaturahim. Dan silaturahim ke motor sini Cianjur. 4 jam, kurang lebih 4 jam. Jalan jam 9 sampai jam 12, 3 jam ya? Hah? 3 jam ya, 3 jam lebih dah ya. Niat ke sono mau silaturahim ya, pernah dengar hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sering jalan-jalan bukan tamasya, pengen tahu gimana akhlak manusia. Jalan gitu sampai sana malam kira-kira jam 2-an dah, nongkrong dulu jam 2 sampai sana. Paginya ketemu babenya yang ngobrol ngaco itu. Ngobrol ditanya umurnya berapa Pak? Umurnya 62. Luar biasa. Orang tua masih ada. Orang tuanya masih ada. Gila. Orang tuanya masih ada. Temannya murid aneh, bapaknya murid aneh. Orang tuanya masih ada. Umur 62. Allah. Ini berapa Pak? Ini 4 Ustaz. Subhanallah, ini 4. Ini 4. Oh, baik. Ini nggak pernah nyari duit Ustaz, nggak pernah nyusahin orang tua, nggak pernah minta duit orang tua. Aneh cuma 1. Kata bapak ini cuma 1. Kalau aneh nggak didoain ibu aneh sekarang masih hidup Ustaz. Umurnya 105. Aneh kalau nggak didoain ibu, aneh nangis. Sampai sekarang dia nggak tahu wajah ibunya. Dia ngomong sama ibunya nggak berani natap muka wajah ibunya. Ini orang tua Allah. Banyak pelajaran yang ambilnya hikmahnya kemarin. Ya, kan sebuah Allah, ini kampung maju banget. Anak-anaknya pada S1, S2, dokter. Pan perhatiin ibadahnya biasa aja selama 5 waktu. Sama orang tua nggak berani natap wajah. Jaraknya setombak. Apa yang jelas diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Nunduk. Doa dinangis-nangis doa. Ini cuma itu doang, setiap anak punya urusan sekarang yang mau nikah. Ini setiap nikah nih bangunin itu 1 rumah. Yang bikin rumah Ustaz yang keempat. Habis kalau didoain mau orang tua aneh nangis. Orang tua aneh doain redo. Keluar aneh. Ya kan? Nggak hampir seminggu cukup beli duit buat bikin rumah. Berita isinya. Ini kisah nyata yang aneh kemarin tuh. Subhanallah. Ya, salah satunya anaknya murid aneh yang sering ngaji malam Kamis. Itu. Terus setiap ketemu orang tua aneh mumpuk. Nggak berani tuh lihat wajah orang tua. Sampai gini hari ini nggak tahu wajah orang tua aneh. Nggak bisa lihat dari jauh, nggak bisa natap dari dekat. Ya, inilah yang dikatakan dari kita, seorang muslimnya akhlak yang mulia, pasti Allah angkat derajatnya. Ini nunduk orang tua. Nah sekarang mau orang tua adu mulut, mau berkah, mau sukses, adu mulut. Kalau sekarang mau orang tua adu mata, mau berkah, mau sukses. Ngaji tiap hari adu mulut sama orang tua. Ngaji tiap hari adu muka sama orang tua. Jangan. Dia bilang nih orang tadi nih. Ini mau kata, malamnya pondok kok belum dapat buah, tapi dia udah dapat buah. Nanti lama belajar belum dapat buah, tapi dia udah dapat buah. Paham ya?
lebih utama daripada ilmu. Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Ya, makanya kan iblis luar biasa. Iblis yang laknatullah alaih, gurunya malaikat ribuan tahun. Gurunya malaikat ribuan tahun. Iblis tuh laknatullah. Tapi nggak punya akhlak. Ilmunya iblis luar biasa. Sampai sekarang banyak orang pakai ilmu iblis. Sampai sekarang banyak orang pakai ilmu iblis. Dibilang baca ilmunya Allah Ta'ala, belajar ilmu Nabi Muhammad, ya, tapi yang jalani ilmu iblis. Paham itu? Yang dijalani ilmu iblis. Sok alim, sok pinter, sok bisa, sok segalanya, namanya ilmu iblis. Paham itu? Sok segalanya, sok kaya, namanya ilmu iblis. Iya. Nah, ini lihat lagi tuh. Jadi itu doa Allah. Mereka, aneh bilang, aneh lebih indah lihat air terjun. Air terjun kalah indahnya main alat rumah orang tak kampung tadi. Subhanallah. Ini dia punya adik nih. Ya, muridnya kan adik kakaknya. Dia punya adik ini perempuan. Ya Allah, adik, ame abang itu cinta. Makan ya Allah. Itu adik ngomong abang. Itu bang ngomong, makan, abang lagi makan, ambilin air. Ya, ini adik sendiri, adik lagi ngomong nggak berani lihat wajah abang. Adik lagi ngomong nggak melihat wajahnya abang tunduk. Allah maksudnya gimana? Terus ya Allah, orangnya biasa aja tapi hidupnya berkahnya luar biasa. Ini udah orang udah dapat buah, paham ya? Itu buah daripada ilmu. Itu dapat buah itu namanya. Subhanallah. Nunduk, kok ada tuh nunduk. Ngomong kakaknya sama abangnya dia nunduk. Ya, dan nggak pernah disuruh. Pengertiannya luar biasa. Ya, lagi nggak punya ponakannya, nggak datang, udah lama datang ada ponakan. Allah masalah makanya kan tadi tuh lihat syair tadi, Allah Siti Fatimah berhasil banget. Siti Fatimah lo jahro luar biasa. Makanya akhlak Siti Fatimah, akhlak mulia diangkat derajatnya, Allah beri gelar al-jahra. Siapa orang yang berakhlak mulia pasti Allah angkat dia punya derajat. Inti mau ibadah ke inti luar biasa, puasa Senin Kemis, ya sholat 5 waktu, ini cakep, itu sholat waktu cakep udah, jikiran. Jadi kalau jikiran ke 5 jam 10 jam, ya kan? Tapi nggak dapat buahnya, ada manfaatnya. Itu ngaji kemana-mana ngejar keliling dunia nih ngaji. Ngaji keliling dunia, dua Allah, dia ada dari mulai Jawa itu ke Yaman, dari Yaman itu ke Belanda, dari Belanda itu ke Cina, terakhir ke Bojong, ya kan? Ya, gitu. Tapi ente nggak dapat buahnya, nggak manfaat ilmu ente, nggak berkah ilmu ente, paham ente? Kalau inti masih menatap wajah orang tua inti, kalau inti ngomong orang tua inti masih menatap wajahnya, seperti aneh yang lihat anak guru aneh dengan babinya dipanggil, panggil anak gurunya nih panggil depan muka aneh, sini, ya namanya Gus sini, nunduk, jaraknya setombak, nggak ngomong kalau nggak ditanya, ini kita ngomong. Jangan ngomong orang tua kalau belum ditanya. Jangan adu mulut sama orang tua. Kalau hidup mau berkah, mau selamat, dunia wal akhirat, jaga akhlak. Jangan pernah bangga ente punya ilmu yang banyak. Jangan pernah bangga ente jadi anak yang soleh. Tapi bangga ente punya akhlak yang mulia. Buah anak yang soleh, akhlaknya mulia. Buah orang yang nuntut ilmu, akhlaknya mulia. Itu buahnya. Oh subhanallah, aneh tuh nggak denger tuh pagi-pagi nih, bangun pagi aneh nggak tidur, mana tidur malam, nggak tidur malam aneh, tidur jam 7, jam 10. Kenapa aneh nggak tidur malam? Aneh mulai pagi nggak tidur, pagi tidur pagi nggak? Karena ada pergaulan. Pagi tidur, aneh pagi balik aneh mau kemana? Aneh bingung. Aneh bingung, mana nih ya? Ada orang ya kan? Atau nggak ada orang sepi ya kan?
Subhanallah, Ali dari pagi bangun, pagi nih nggak tidur, sengaja habis subuh. Allahu Akbar. Orang jam 4 pada bangun. Subhanallah. Sebelum subuh udah pada bangun. Ya, ya Allah. Ya, orang sebelum subuh udah bangun, ya Allah. Musola alaman. Itu musola udah ramai banget ya Allah. Ya, Anda lihat anak-anak kecil umur 7 tahun nih, umur 7 tahun. Umur 7 tahun nggak ketemu umur 7 tahun. Itu anak kecil yang laki perempuan, assalamualaikum. Salaman, cium tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, waktu ini lebih lihat air terjun ini. Lebih lihat keindahan dunia. Paham ini? Allahumma sholli ala. Ini anak kecil, belum salaman, cium tangan. Yang tuan ini umur 7 tahun, umur 8 tahun, salaman. Nggak ada kata caci makian, subhanallah. Nggak ada tuh, dari pagi ini pulang malam sengaja. Ini mau jauh, mau tahu. Ya, dari pagi sampai malam ini bergerak tuh. Di rumah satu sampai rumah yang lain nih, orang ribut, suara anak kecil nangis kagak ada, padahal anak kecil banyak banget. Pagi-pagi anak yang 5-8 tahun pagi-pagi bantuin emaknya ngerokin kelapa, subhanallah. Cianjur, Cikoluyu, yang timur aja. Kalau kemana-mana nggak nyari tempat yang indah, nggak mau cari ya cari hikmah, biar pulang bawa hikmah. Subhanallah. Ini nanti jadi perempuan, ya kuat inti. Nggak ketemu tuh perempuan, nggak ketemu ilmu semua, subhanallah. Ilmu semuanya, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus dia punya ipar. Ada ipar bahasanya. Padahal ada iparnya lebih tua. Ada iparnya lebih tua. Ya, gitu. Kakak ipar lah. Jadi kakak ipar. Misalnya siapa nih ya? Jojo punya adik. Bisa Jojo punya adik perempuan. Ya, mukanya kayak kelinci. Ayo udah mukanya kayak kelinci. Pokoknya adiknya perempuan lah, kan. Adiknya perempuan, dia punya adik perempuan misalnya. Nikahin sama yang lebih tua. Gitu kan. Berarti kan Jojo kakak ipar. Paham ini? Kakak ipar Jojo kan? Nih, kakak iparnya umurnya lebih tua, Jojo lebih muda. Ini kakak iparnya salaman, cium tangan. Sekarang orang-orang sekarang ikutin tradisi orang-orang besar sih, bego. Paham? Muda salaman ditarik, itu jangan ikutin itu. Jangan. Itu belum makomnya, bego. Itu alim. Itu dulu nggak punya akhlak. Paham? Ikutin orang-orang besar salaman. Jangan ikutin dia. Itu makomnya dia. Paham? Tawadu tuh orang bukan tawadu, emang tempatnya dia. Harusnya itu jangan dipublikasikan, itu dipublikasikan di media-media medsos. Jangan. Kasihan orang-orang sekarang. Paham ini? Itu. Ya, tapi maaf ya. Allah. Ada setiap salaman sama habaib. Ya Allah, hanya dikasih mulu sampai dipeluk. Ya, salah satunya. Ya, dibalui DTM. Karena tiap salam mengaji, cium, kasih pamperin peluk, bawa ke panggung. Itu yang begitu, itu ajaran begitu. Gitu ya. Ini ya Allah, subhanallah. Ini inti muda-muda, salaman ditarik. Am yang mudaan kasih. Itu contoh. Am yang mudaan kasih, itu tuaan. Am yang mudaan kasih, cium tangan, jangan siapa malu. Lu belum maling, memang lu belum sampai yang salamnya goblok. Paham ini? Itu punya orang alim, nggak belajar. Itu punya kitab apaan? Itu punya kitab Kontok semua paling. Itu punya kitab apa? Paham ente? Subhanallah. Ente tiap malam mutolaah. Ente tiap malam sholatnya 1000 rakaat. Ente tiap malam sholatnya 2000 rakaat. Sampai ini sudah bersalat kepada Rasulullah 25.000. Itu salaman ya. Mau kemana? Paham ente? Ada geli itu dia tanam gue salaman. Ya Allah. Ajarin itu anak kecil yang perlu didikan. Bukan nyari ilmu lo, tapi memuliain lo. Paham ente? Paham nggak? Ya Allah, ini Ustaz kagak, baru Ustaz tahlil aja, cak. Ya Allah, gue tonjok lo. Ya kan, bego, ya kan, subhanallah, kan bego tuh orang. Makanya ngaji. Ana dari dulu, dari tahun 80 nggak pernah diajarin kayak gitu. Orang sekarang, Allah itu tuh keluar. Ini anak 7 tahun ketemu anak 8 tahun, ini lihat bisa. Nggak ada di Jakarta. Makanya disuruh tuh anak-anaknya S1, S2. Subhanallah,
Ya Allah, tadi bikin rumah sendiri. Amalannya kagak. Amalannya cuma sholat 5 waktu, akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca Qur'annya dikit. Tapi buahnya udah banyak. Paham inti? Itu ngaji Quran tiap hari hatam Quran. Itu seminggu sebulan kali hatam Quran. Nanti tiap malam sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir, semua sholat dah. Dengan api biru tuh jidat inti, ya seminggu korengan tuh jidat, ya kan? Tapi inti nggak dapat buahnya. Inti tuh nggak dapat buahnya, paham? Ini makanya kata Rasulullah SAW, ba'dul hukama, al ilmu sarab, laki matan wal adab. Al ilmu tuh mulia. Gak ada harganya ilmu kalau orang itu nggak punya adab, paham itu? Orang-orang besar. Al ilmu sarab, laki matan lahu wal adab. Nggak ada ilmu tuh mulia, tidak ada harganya ilmu kalau orang itu nggak punya adab, paham inti? Gini, Allah masih dalam. Dulu tuh yang tua-tua, assalamualaikum, tim mau kemana? Sekarang udah gak ada, pulang ngaji lewat aja. Padahal dia pulang ngaji, padahal pulang dari masjid, paham inti? Padahal dia baru mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia baru dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal baru dengar. Makanya ngaji niat. Jangan ramenya doang, itu niat ngaji, ngambil ilmu, bawa manfaat. Ya Allah, pulang bawa manfaat. Pengen berubah, ya Allah pengen berubah. Ini jangan nangis, pengen berubah ya Allah. Jadi, karena kita hidup pengen selamat dunia wal akhirah. Kita hidup pengen selamat, menjadi hamba yang selalu bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Kita hidup pengen jauh dari segala bentuk kemaksiatan. Hidup pengen itu doang, hidup biar selamat. Bentaran itu. Umurnya ngapi 200, takut pertanggungjawaban yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak mampu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang mulia ini yang bikin mampu. Itu malaikat semua ngiri, itu semua itu adab tadi Allah. Ya, bayangin umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 7 tahun salaman umur 8 tahun. Ya anak itu anak di sana nggak ada yang bercanda. Ya ada yang bercanda cakep. Allah masya Allah Muhammad, pokoknya indah banget. Itu cari yang begitu. Nanti jangan dikit-dikit jalan-jalan, terjun pilah. Jangan, itu jangan ikutin kemana pun itu jalan, ambil hikmah, paham? Kemana pun itu jalan, ambil hikmah, itu pengen belajar. Jadikan perjalanan ente pelajaran buat pulang ente ke rumah, paham ente? Gitu, udah gak zamannya ente. Paham? Ya, tiap malam tidak dilenakan waktunya. Kita tafakur dengan segala kekurangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kita kepada Allah Taala, kekurangan kita kepada manusia, kesalahan kita kepada manusia yang ada setiap malam sampai pukul 3 sampai pukul 4 yang ada HP di tangan kita, game di tangan kita sampai kita tertidur pulas, lewatlah sholat subuh. Padahal kita jam 4 kita melek, jam 3 kita melek, tapi masih megang HP, kita. Padahal di saat jam 3 jam 4 waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab yang kita ingin berdoa kepada Allah Ta'ala, segala apa yang kita mohon pasti diterima. Waktu untuk tafakur saatan khair min watin sintin salat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dia tafakur dengan kesalahan, dengan kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada manusia, lebih utama ketimbang sholat 60 tahun. Apa artinya? Dia ibadah, ya, dia sholat tobat, dia sholat tasbih, dia sholat witir, segalanya nggak pernah tafakur, apa artinya? Maka orang yang tafakur lebih utama, dia tafakur dengan kesalahan, kekurangan dia kepada Allah Ta'ala dan semua manusia, lebih utama ketimbang ibadah 60 tahun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Ini pas pulang aja nih, mau pulang semua keluarganya keluar. Ya, pulang keluarga semua keluar, subhanallah. Ini baca tadi Allah Sayyidina Fatimah, ya Allah diangkat derajatnya. Pasti semua orang tadi itu diberi gelar. Gelar diangkat derajat, diberi kasih gelar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang berakhlak karimah pasti Allah beri gelar. Ini mulai detik ini nih, nanti jangan macam-macam orang tua. Ya, udah macam-macam orang tua, ya Allah. Itu jangan natang macam orang tua. Yang orang tua itu sebab salah juga orang tua kita nggak nuntut ilmu. Orang tua kita nggak nuntut ilmu nih. Sebab salah juga. Ini ngomong orang tua aja dulu. Lu orang ajak ngomong malah nunduk lu, setan lu, astagfirullahaladzim, bukan begitu mah. Nah kita jadi bingung juga. Padahal kita dulu kebaikan, kita takut orang tua, kita jaga perasaan orang
Tuh, orang tua kita tahu ilmu nih, orang tua kita. Tuh, ngaji makanya mak mau dihargain, ngaji. Ya, mak ngaji di mana? Ada ngaji tiap hari. Tiap malam ini, sore ini ngaji. Tuh, malam Jumat aneh baca kafi. Tuh, malam Selasa aneh baca muluk. Tuh, malam Sabtu dibaca waqiah. Ya, itu namanya ngaji, mak. Mak harus mengkaji. Tuh, mak di rumah siapa sih? Ya, Kanggo Pepe. Oh, Kanggo Pepe. Jangan, mak apa-apa ngaji bilang guru. Ajarin dong syariatnya agama. Buka apa itu surat kahfi. Ya, apa itu al-muluk. Sebelum kenal al-muluk pakai syariatnya, mak. Itu kan berkeluarga nih. Berkeluarga minta cari guru. Ya, dulu nggak bisa panggil dah, yang bisa punya bengkel, yang bisa bener motor, kayak motor aja kita ini benerin motor. Ya, tukang fotokopi, kalau bisa bener. Tukang fotokopi harus panggil. Ya, montir motor, yang mengajian gitu harus panggil montirnya. Siapa ini montirnya nih? Panggil. Nah, montir pun nggak sembarang, harus ada montir yang handal. Paham montir yang handal? Tuh, ya, nggak tegang montirnya. Oh, tahu-tahu kelar aja, jangan. Paham? Disampaikan ilmu, kita udah tahu kelarnya. Rukun sama 5 pekat nih. Tuh meter begok, benar selesai. Tapi salah. Tuh, harus ada canda dan tawa. Ya kan? Yang namanya manusia ngaji, dia untung aja mau ngaji. Ya, daripada di rumah dia. Tuh, disuruh cepiring main anak-anak ya kan? Mau ngaji aja dah, ya kan? Daripada di rumah ribut sama lakinya, dia mau ngaji aja dah. Tuh, dia nggak tahu. Atau dia ngaji. Ya, motornya nggak kelar-kelar kreditannya kan, mau ditarik medeler, ya kan, dikejar-kejar apa namanya itu, debt collector. Collector kan malu juga, gua mau kejar-kejar dia pasti ada di talim. Wah enak manggil deh, enak di situ, tuh motornya taruh di depan mimbar. Iya kan, motor taruh di depan mimbar, gitu yang enak manggilnya. Paham inti? Aneh bukan sombong nih, aneh bukan banggain ilmu aneh bukan. Ini ngaji aneh, ngaji ngembang dipaham, paham. Oh, lu mau sholat 50 waktu, mau lu karaat gak? Lu mau ngaji isya, bolak-balik, lu gak punya akhlak, bego. Lu gak punya akhlak, lu mau gak apal isya? Lu mau apal alfiyah? Lu mau apal imriti? Segala ilmu lu apal. Tapi gak ada akhlak, gak ada manfaat. Ya, apa kata Badul Hukama? Al-ilmu sarab, lakin batan daul adab. Al-ilmu mulia, tidak ada harganya ilmu. Kalau ilmu gak ada adab. Orang tadi gak punya adab, paham? Mulai detik ini dia punya adab ya. Ini mau berkah, itu mah abang inti cium tangan. Mah abang itu cium tangan, paling ponakan, jangan sengak-sengak ponakan sama enciknya mau wangi. Mana gimana nggak melawan dia saat bang kenapa tanah aneh diambil sama siapa encik inti? Encik kamu adab, encik begitu bunuh aja dah. Gila, tanahnya diambil dijual udah rumah kan, gila encik, bunuh aja udah. Apa gitu saat dia nggak punya adab, teman iblis. Gila, sejengkal aja jadi urusan, sejengkal jadi urusan. Ini 2 rumah dijual, ya Allah, kan kesianan. Ya kan, 2 rumah dijual. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Dia punya adab tuh encik namanya. Bunuh tuh. Ya. Halal hukumnya. Ikat pelerek. Gantung pelerek. Astagfirullahaladzim. Adab ya banyak, inti harus dapat buah. Ini kan lagi menanam. Bagaimana tunggu buah setiap ngaji. Jangan jangan pernah ada kebanggaan dengan menuntut ilmu. Ya, banggalah ketika ilmu tadi ya bisa menyerap ke diri inti. Sehingga inti sadar dengan segala kejelekan, sehingga inti sadar dengan segala kesalahan. Bisa mengingat diri inti dengan segala kesalahan dan kejelekan. Ya, bisa membangkitkan inti, semakin inti kenal siapa diri inti sebenarnya. Ya, menaruhkan nas, ya. Maka zaman kata Rasulullah SAW, menaruhkan nafsahu bahwa robbahu. Ya, kalau inti mau kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal diri inti. Nanti inti kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, paham nggak? Kalau kita pengen kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal diri kita. Bagaimana tuh kenal diri kita? Dengan menuntut ilmu tadi. Inti kita serap tuh ilmu, hayatin tuh ilmu, kita tafakur. Berharap segala kesalahan, segala kejelekan yang ada dalam diri kita nih terkikis, terbentuklah tadi terkikis setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin 5 tahun itu.
Mungkin 5 tahun yang berharap dari 5 tahun tadi ente bisa jaga diri ente dengan akhlak yang mulia sampai akhir hidup ente. Alhamdulillah 5 tahun gue girang banget. Nyari kerjanya biasa aja pada 2 orang. Johor dia pulang. Ya Allah, Johor dia pulang makanan enak-enak. Kampung. Ini kampung. Subhanallah. Kan. Dengkol. Wah enak banget dah. Nasi Cianjur. Bilang nasinya enak. Ya, gimana perempuannya? Boleh. Itu jadi malu. Itu jadi gak pernah godain perempuan. Udah akhlaknya mulia. Itu jadi gak pernah godain. Akhlaknya. Subhanallah, malu kita mau orang akhlak mulia. Itu ya Allah, dan kampung satu. Ini pernah kita ditegur jalan ke kampung. Jalan itu kita benar gak kenal dia. Panggil, Kang. Itu gue mau, Pak dia orang Parunten gue. Mau apaan nih Parunten ya? Dia bilang punten, kata tanggung mau punten, mangga. Udah jangan mangga, jeruk aja. Aku hati gila. Itu orang bilang bikin gila tot. Gue gak bisa. Subhanallah, tuh semua dari mulai dari kampung, masuk kampung, pulang kampung semua. Ya Allah, nyapa. Senang banget yang datang. Loh. Ya, dia senang, dia. Dia bisa ngajarin dia, dia bisa ketawa, canda tawa, tuh senang ya Allah. Oh, bisa begitu ya katanya. Ya bisa ketawa, ya kan? Gitu, iya dong. Gitu. Biasanya orang serius mulu ngaji serius dari awal sampai akhir, ya Allah. Nangis mulu. Orang tua nangis, dia kesel. Ya kan? Mana gak kesel? Tarikan ojek masuk. Tarikan ojek masuk. Tarikan ojek masuk pasti ngaji aja. Ini kan ngaji begini. Ya kan? Inti akan lupa dengan tarikan ojek. Padahal masuk ke tarikan ojek tuh. Antar aja ya, cancel dulu. Cak. No. Inti bakal cancel. Cak. Ya, itu pasti. Kenapa? Oh, yang bawanya enak. Ngaji tegang, ngaji apaan sih? Ngaji banget. Ngaji gak ada pas astagfirullahaladzim. Dari awal sampai akhir. Ya Allah, nerake mulu astagfirullahaladzim. Kira dosen nerake. Astagfirullah, tuh kiai tadi itu, tuh kiai yang bicara nerake, yang bicara dosen, yang bicara kiamat. Tanggal 21 Desember katanya. Itu tidak benar tidak? 21 Desember, kiamat katanya. Kiamat buat lo bego. Sampai mampus ucapan lo kiamat. Ya, kita gak pernah takut kiamat. Kenapa kita nggak pernah takut amat? Karena diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Ibadah adalah khauf yurasul qunut. Seorang yang ibadah karena khauf, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan timbul sifat keputusasaan. Makanya lo jangan ibadah karena takut kepada Allah. Yang benar apa? Ibadah lil roja yurasul mahabbah ilallah. Kama qala Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Amin. Ibadah lil roja, mengharap rahmat, mengharap inayah, mengharap redha. Yurisul mahabbah, akan menimbulkan rasa cinta. Innallaha yuhibbul ma'al muhsinin. Sungguh aku cinta dengan orang-orang yang dia selalu berbuat baik, yang mengharapkan cinta dan redha kepada aku. Tuh, paham itu? Kiamat enak. Ya, anak gua baru 2 tahun, kiamat aja. Gua kiamat buat lu ya. Allah jaga ijajul jilatil ardu asko. Allah belak tuh. Grang, nih buat orang munafiknya padahal dia sholat. Padahal dia ngaji. Gue ngaji tiap hari. Kemana dia ngaji? Ya kan? Tapi ini nggak dapat buah. Paham ini? Inti paham, inti jangan sampai ngaji nggak dapat buah. Inti mau nggak kerja, inti kerjanya sebulan. Tapi inti nggak digaji, ngomel gak inti? Inti kerja sebulan, tapi inti nggak digaji, ngomel kagak inti? Marah kagak? Ngomel. Kenapa inti nggak punya rasa? Ketika inti dapat ilmu, yang ilmu itu sarok, kemuliaan itu buat inti mulia. Kenapa nggak pernah jadi buah? Paham? Harus inti punya rasa bagaimana jadi buah. Berbuah tuh ilmu tadi berbuah, subhanallah. Inti nggak lama dengan begitu. Siapapun, inti seorang akan mengenang inti. Subhanallah, itu akhlaknya luar biasa. Ya, orang yang punya ilmu nggak pernah disuruh, selalu punya inisiatif yang terbaik. Itu salah satu syiar Islam. Syiar Islam apa? Menyebarkan ilmu. Dengan apa? Hal, bukan akwal. Perbuatan, bukan ucapan. Paham? Itulah syiar Islam. Ya, ini ada orang jatuh naik motor, kita lihatin aja, tolongin.
ditolongin. Ya, dilihat juga. Oh yang jatuhnya laki, habis diangkat jorokin lagi, cak. Oh yang jatuh perempuan, tolongin. Wah, lalu perempuan umur 20 tahun, tolongin. Lu anterin deh ke rumah inti dah. Ya, setan lu. Yang begini lu anterin. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu, jangan pernah pilih-pilih kasih. Ketika ini ingin punya inisiatif yang baik, jangan ente pernah pilih kasih kepada siapapun, walaupun dia non muslim. Jangan mencecar non muslim, jangan mencaci non muslim, jangan. Kenapa? Ente nggak pernah tahu akhir hidup ente, nggak tahu akhir hidup ente murtad, paham? Akhir hidup ente yang tadi mencaci non muslim, akhir hidupnya murtad. Ya, jangan suka menjelek-jelekan orang. Atau angkatnya lebih jelek, akhirnya lebih jelek ya daripada orang yang jelek-jelek. Tuh, berarti orang yang nuntut ilmu dia sholat dia jelek-jelek mendapat buah. Ya Allah, langsung nongkrong tengah jalan, tutup jalan, mau ngapain? Ya Allah, mau sholat ala Muhammad, lu tutup jalan ya Allah, mau ngapain? Main di jalan, tutup jalan, mau ngapain? Pulang ngaji jangan bikin malu majelis taklim. Yang ngajin, aneh tuh nggak di Solo di kampung, nggak pernah di kampung Cianjur nggak pernah ada Solo, barang nggak ada tuh. Apalagi tuh motor yang knalpot belakang dicabut tuh, kan kita jalan kena asap itu bentar, apa namanya tuh? Asapnya apa? Anginnya. Apa ini pernah ngerasain angin motor tuh? Knalpot. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, itu tuh zalim namanya. Kebawain tuh asap motor, knalpotnya kebawain. Jangan suka melukai manusia, nggak barokah. Udah nggak punya akhlak, ya Allah nggak barokah. Baik-baik manusia, jangan ngebut mau kemana nanti? Ya, jalan, jalan adem. Yang membuat hancur dunia, banyak orang yang zalim. Yang buat hancur dunia, banyak orang yang zalim. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, la yadkhulun nar man yubki min khasyatihi. Hatta yarijal laban fidrai, subhanallah. Ya, orang nggak akan masuk neraka tadi ini. Orang yang tidak akan masuk neraka, dia akan selamat dari api nerakanya Allah Taala ketika dia yubki min khasyatillah. Ya, dia selalu menangis, ya Allah. Nuntut ilmu bertahun-tahun, ya Allah. Akhlak aneh nggak ada, ya Allah. Nuntut ilmu bolak-balik aneh sholat, aneh nggak ada perubahan. Mungkin aja ya aneh ke orang bener. Mungkin aja aneh egois, merasa benar sendiri, merasa paling hebat, merasa aneh ahli surga. Ya kan? Mungkin aja begitu. Lebih bingung ya Allah. Kenapa hati aneh? Hati-hati sama makanan, paham inti? Hati inti makanan yang berkah, makanan yang bawa manfaat hidup, makanan rumah inti sendiri. Berkah itu makanan yang paling berkah, makanan rumah inti sendiri. Kalau inti sudah sering makan di luar, berarti makanan rumah inti nggak bawa berkah. Gara-gara segumpal satu nasi, inti nggak tahu nih nasi. Oh nasi enak nih, nasi enak, ya kan? Atau mie ini enak nih. Ini nggak tahu ada campurannya. Kita bukan husnuzon. Inti berpikir ketika kita malas ibadah, itu malas ibadah. Akhlak kita nggak baik, kita berpikir ada apa yang masuk. Kita nggak tahu ada minyak babi dicampur. Ente nggak tahu dia masak dalam keadaan suci apa tidak. Cara masaknya, cara nyucinya nih suci apa enggak. Ente bilang enak aja. Ente tahu teh kucing kering. Teh kucing kering kasih sasa, ya kan? Rasanya ya kayak tauco. Paham? Kan semua tergantung rasa, paham ente? Tergantung bumbu, paham ente? Teh kucing bisa menjadi tauco, paham ente? Teh kucing itu bisa jatuh, ketanggung rasanya. Ketika ente kasih bumbu yang enak, ini teh kucing rasanya. Ente punya daging. Wah, daging daging sapi, daging kambing. Tapi bumbu ente nggak enak masak daging kambing. Paham ente? Ente hati-hati. Ente sadar diri, makanya banyak tafakur. Kenapa gue jadi malas? Pasti ada barang yang haram masuk ke dalam tubuh ente. Yang ente untuk bilang aja. Wah, ente jangan ke orang sekarang, dikit-dikit kaget. Oh, kaget tuh. Oh, adem itu. Oh, gacoan. Oh, gacoan gue. Iya. Gacoan tuh main bundu, gacoan namanya. Kalau itu orang memang hati-hati, bukan kita ustazon banget hati-hati.
ente kalau tergiur dengan makanannya kan, ya Allah, ente mikir astagfirullahaladzim, kan gue punya makanan di rumah ya. Ente istighfar kepada Allah Ta'ala, kan gue punya bangkaran yang di rumah, yang dimasak emak, yang dicari duit nih babe kita nyari duit yang halal, keringat yang jatuh, subhanallah, kasih banyak masak nih, tuh makanan barokah banget, subhanallah. Yang mak kita masak hati-hati, dia jatuh dikit diburu-buru cuci, ente nggak tahu yang di restoran segalanya jatuh langsung angkat, pahamin sih? Itu yang membuat kita tuh, hati kita, akhlak kita berubah gara-gara makanan. Kan dijelaskan ya dalam kitab Arba'in, itu pernah dengar kan? Kan semua tergantung dari makanan. Terus sering makan yang itu nggak jelas nih makanan, itu bilang enak nih, dia lihat makanan yang ngasih, terus makanannya wah Allah, lu tahu, oh kan nasi McD sama nasi uduk enak, nasi McD kata siapa? Nggak enak nasi uduk, nggak enak nasi McD, nggak enak nasi kemuli, belum tentu, pahamin teh. Yang paling enak makanan orang tua gue, nasi orang tua gue, ini orang tua, pahamin teh. Kenapa? Terjaga dia. Gue nggak tahu dia makan nasi kembuli, gue nggak tahu dia nasi McD segalanya. Ya kan, emak gue tahu, emang rezeki dari bapak tuh, sang penjuang, bapak sang penjuang abadi sampai umur kiamat. Bukan bapak kita, tuh kan, kalau panjang umurkan, panjangkan umurnya, tuh kan, mau panjangkan juga barangnya, biar anaknya banyak. Dulu subhanallah, lo kuatkan, ya kan, biar nggak nyari jamu, ya kan, biar nggak cari perempuan lagi. Amin, apa lo, men? Lo kuatkan dengan Jakarta, ya kan, itu. Jadi makan yang paling enak, ya makanan orang tua kita sendiri, ini paling enak toh. Kayaknya nama ente, tiap ada acara, ini makanan ente aja, ya, makanan ente mau sama ente suruh masak, itu nikmat banget rasanya. Itu pernah rasain nggak? Rasa kenyang tuh, pagi sampai malam, sampai besok nggak makan, sampai mesti 2 hari. Kalau kasih sehari kasih sebulan, kalau sebulan ente, walah. Kenyang mulu, bingung, wah kenyang apa? Kenyang mulu gila. Sebulan astagfirullahaladzim, itu berkah subhanallah, berkah banget. Makanan kita sendiri, walaupun makan kayak tempe, subhanallah, ada tempe, ada tahu, ya kan? Ya tempe sama sambal, sama bakwan, panas-panas, gitu. Subhanallah, tuh enak banget rasanya. Itu nasi kembuli, itu girang, itu jangan pernah girang dengan nasi kembuli maulidnya bener maulidnya. Benar maulid ya, nasi kembuli maulid itu jangan gitu. Ya, mungkin udah ngasih berapa untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, yang enak itu bawa nasi kembuli sendiri, itu bawa nasi kembuli 10. Ini makan, cari. Itu pun cari selamat, yang rakus, paham ini. Jangan dikit-dikit makan itu jangan. Kalau makanan itu nggak jelas, nanti takut dengan makanan tadi. Kok gue jadi berat ibadah ya? Kok jadi malas ibadah? Itu mau makan sebanyak apapun, ya, itu mau makan sebakul nasi, ya, nasi yang halal jelas, tetap nanti kuat ibadah, nggak bakal tidur. Tapi nanti makan nasi yang nggak jelas, ini nasi yang nggak jelas nih, banyak nanti makan, tidur itu, ya, tidur, muat. Tahu, ular nggak pernah makan barang-barang yang haram, ular nggak pernah makan barang-barang yang halal, yang dimakan barang haram. Makan tuh barang haram itu tidur. Karena sifatnya ular mencolong, paham itu? Itu makan yang halal, itu jajalin makan nasi di rumah 2 piring. Waktu sholat aja nggak ngaruh. Tapi itu makan yang nggak jelas. Kamu makan warteg, benar itu makan warteg. Manusia kok nggak beli benar. Itu kan punya ilmu. Biarkan orang-orang yang beli dia. Itu pandangan ilmu. Bedain itu pandangan. Ini bawa nasi di rumah. Tuh, ngapain teh malu? Bawa nasi kerja di rumah. Tuh. Ya kan, nasi di rumah, makan bareng itu enak banget, lu makan di luar, nasi, ya kan, kopi itu mah teh, enak, erit lu, bukan erit, ntar lu lihat, tinggal lihat omongan lu bakal keluar bulan dari kerja, lu bakal susah untuk selamanya, itu biar paham ini, bukan erit, itu dikit-dikit mau, yang itu tengil juga kadang-kadang mah, ya makan lester, jangan, itu tau ilmu, tau pandangan, itu bisa, paham itu, kan kemarin diajarkan harus punya sifat waro, bodoh waro sampai ke dalam harus punya sifat waro ente. Kita tahu pandangan ilmu agama, ente harus punya sifat waro, jangan gampang. Ya Allah, diajar. Makanan orang tua kita paling top. Yang dibenarnya makannya dia ngaduk nasi orang tua nyuci nasi. Ini berharap nasi yang dimakan menjadi anak yang soleh, berharap nasi yang dimakan menjadi anak yang di jalan kerja, semua yang rezeki cari berkah semua. Subhanallah.
nggak sembarangan ngaduk nasi, nyuci nasi. Kenapa? Aneh ngerasain tiap hari ini nyuci nasi. Aneh kan nyuci nasi, yang masak nasi aneh. Aneh berharap karena semua dari situ itu berkah banget. Ini jangan gitu-gitu saya makanan ini nanti acara nanti aja masak dah. Ya, nah, acara maulid tadi itu masak apa yang gue beli masak itu jelas. Makasih main di masak. Main di panggil lu kemarin sebelum masak. Berapa butuhnya? 1 juta. Ini kasih gopay cari sendiri. Dasar setan Ustaz. Tahu gue setan. Subhanallah begitu ya. Itu hati-hati dengan makanan. Paham inti? Inti mendingan kemarin tuh mendingan inti labelnya. Label gambar babi, makan babi, tapi dalamnya halal. Ketimbang label honta, dalamnya babi. Paham ini? Lo gambar honta, dalamnya babi. Allahu Akbar. MUI kan gampang MUI. Gampang kita halal. Halal. Sekarang orang bingung nih. Ya kan? Di sepi. Ya kan? Di boykot, sepi. Kalau boykot semuanya boykot. Ini dari mana nih? Amerika temannya siapa? Israel. Kenapa lu mau boykot? Media kenapa lu boykot? YouTube dari mana? Amerika dari mana? Temannya siapa? Kenapa nggak boykot? Pakai pikiran, makanya belajar di ilmu fikih. Ad-darar la yujallu bid-darar. Kan? Itu kehancuran tidak akan bisa hilang dengan kehancuran. Boykot tak bisa hilang dengan boykot lagi. Paham inti? Bego. Tuh, sian. Ya kan? Itu kesian. Kondom dari mana kondom? Kondom dari mana kondom? Amerika. Ya kan? Kondom dari Amerika. Amerika jangan balik Amerika. Apalagi kondom yang ada jeri-jerinya tuh. Ada jeri-jerinya tuh kondom itu subhanallah. Gua dari mana? Gak mungkin orang Indonesia punya, paham? Gak mungkin punya. Yang menikmati rasa seks yang tuh orang luar. Jeri-jerinya tuh. Dari mana? Tuh selamat lah. Ya kan? Tuh wenci BU, ya kan? Cewek bos selamat dia, selamat. Kenapa? Dengan begitu dia tidak hamil. Tuh, nggak hamil dia. Tuh, tapi rasanya legit. Ya, karena ada jeri-jerinya. Paham ini? Kalau mau boykot jangan tanggung-tanggung. Ad-darar la yujallu bid-darar. Kehancuran tidak akan bisa dihilangkan kehancuran. Permusuhan tidak akan bisa dihilangkan dengan permusuh. Inilah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, jangan. Kita bebas jual beli bebas. Itu kan kesian, sepi. Tuh, McD salah juga. Makanya nonton tuh yang punya McD. Ya orang-orang Israel, ya kan? Nontonlah selalu YouTube Barkoja. Nonton selalu YouTube Barkoja gitu. Halal duit lu buat gue ya kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Muhammad. Kan kita berharap. Kita harusnya ada harapan, nggak punya jolim, ya Allah berharap. Mudah-mudahan orang Israel, tuh, ya, dia datang ke Menteng Dalam, tuh, masuk Islam kompak, tuh, yang mustiki masukin Ustadz Ali Mubarak. Harus begitu dong, ya nggak? Jangan marah mulu. Siapa yang marah mulu? Pasti kejatuhan bareng yang haram. Amin. Nasinya halal, paham? Bentuk nasi halal kan kita tahu. Cara masaknya bagaimana? Tuh, enak kembuli, enak. Kita tahu lu cara masaknya. Inti. Orang dulu nggak sembarangan cari tukang masak, dilihat dulu. Ini yang masak nih, ini kencingnya rapi kagak? Yang masak kencingnya jaga rapi. Ini kencingnya nggak jongkok diri. Yang masak nasi kencingnya nggak jongkok diri. Ya najis mulu. Paham inti? Jadi nggak sembarangan, lihat kencingnya dia. Jongkok. Kan buat perempuan, laki juga. Lu jalan diri keluar lagi. Kan gak enak lu najas masak dalam keadaan najis. Ya hati-hati karena nasi buat manusia. Hati-hati buat manusia. Ya, berharap di akhlak mulia. Ini perhatiin lagi di sana masaknya benar. Ya, jadi budianya harus paham juga. Baru jual kembuli. Jangan bisnis kembuli nggak pernah tahu. Ya, najis. Ini najis nih. Ya air mustakmal nih, jangan pakai benar-benar air tohir mutahhir yang buat lu masak nasi. Jangan air yang kejatuhan yang sudah dipakai. Nggak sembarangan.
Jangan sok sembarangan. Namanya nanti ketahuan bisa jatuhin merek. Nah, nggak laku-laku loh. Itu kan? Itu ya. Udah 8:30 besok nyambung lagi dah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.